Sampurasun. Rampes. Kang. Duh, ganggu Kakang. Oh, kamu kayak yang baru saja ke sini. Udah masuk aja. Kang Abu, ada Kang Abu nih. Sehat, Kang? Alhamdulillah, sehat. Kang Abu kayaknya lagi melamun aja, Kang. Kenapa dia, Kang? Ya, gak tahu Gus, tadi dia mau curhat katanya. Mikir-mikir jalan usaha dia masih bingung Gus. Dikasih modal sama orang tuanya apa tadi dulu, apa saudaranya apa gitu. Cuman dia masih bingung mau usahanya mau di bidang apa. Nah, kamu ada di sini Gus. Nah, mungkin kamu ada ide itu. Apa ya? Kalau menurut saya mah tuh itu aja. Jualan aja, Kang. Kang Abu kan nggak bisa jualan Gus. Kang Abu entrepreneurnya kurang Gus. Atau nggak perlu buka usaha, Kang. Udah aja ngelamar kerja gitu, Kang. Kang Abu males kalau disuruh-suruh Gus. Kalau Kang Abu misalnya kerja di pabrik gitu kan, berangkatnya jam 7 ya masuk, pulang jam 4 atau jam 5 gitu. Kang Abu jenuh Gus, apalagi dengar diatur juga gak bebas. Kang Abu kan pengen ngopi gitu Gus, atau jajan. Kan kalau di pabrik-pabrik gitu kita gak bisa bebas seperti itu Gus. Ya nggak apa-apa tuh, Kang. Yang penting mah jadi uang dulu, Gus. Jadi uang dulu kata Gus nama gitu, Kang. Bukannya gitu Gus. Kalau kita nggak nyaman kan nggak nyaman Gus. Kang itu mau cari kenyamanan atau cuma cari uang? Kalau cari kenyamanan harus diberi dengan uang, Kang. Misalnya Kang pengen rumah yang besar, rumah yang nyaman, ya harus dibeli dengan uang. Uangnya sama Kang cari dulu dengan kerja pabrik. Jadi nanti enak juga, Kang. Bukan gitu Gus. Teorinya Gus, Akang mau nggak mau aja lah. Nggak mau kerja di pabrik atau gitu-gitu, pengennya buka usaha Gus. Ya atau Akang mungkin sudah punya pemikiran ide gitu, buka usaha apa gitu, Kang. Ya itu Gus, tadi Akang kata Kang Abu tadi katanya pelihara ayam saja. Kata Kang Abu, ayam apa? Kata Kang Dagol deh, ayam petelur. Kang Abu juga kemarin pernah nanya gitu Gus. Kalau ayam petelur itu harus belinya itu partainya besar Gus. Gak bisa ngejar paling banyak itu 500 ekor gitu Gus. Kemudian perawatan juga ribet, harus ada kandang. Kemudian kalau ada kandang kan nanti lingkungan terganggu Gus. Sedangkan modal yang Kang Abu dapatkan ini terbatas Gus. Searching saja, Kang. Di itu banyak, Kang. Di internet ide-ide usaha di bawah 10 juta misalnya, Kang. Atau ide-ide usaha di bawah 5 juta gitu, Kang. Ada yang ikan itu, Kang. Ada yang makanan itu, Kang. Kemudian ada yang ayam itu, ayam kampung juga ada, Kang. Kalau ayam kampung gimana katanya Gus? Kalau ayam kampung mah ya pelihara aja ayam kampungnya, Kang. Kemudian nanti akan ada banyak orang yang tengkulak ya, yang nyari dagingnya nanti bisa dijual, Kang. Mereka itu suka banget gitu, Kang. Katanya ayam kampung dagingnya itu beda dengan ayam negeri biasa gitu, ayam ras biasa. Jadi peminatnya cukup banyak, Kang.
Kang Abu juga pernah tanya-tanya Gus, tapi katanya pernah gitu ada tetangga Kang Abu yang piala ayam kampung itu. Akhir-akhirnya itu sudah punya dia 50 ekor atau 30 ekor gitu. Kemudian nggak ada yang nyari, tengkulaknya nggak ada. Orangnya bisa nyari tengkulaknya nggak, dia kenal nggak banyak tengkulak. Emang sih kemarin itu katanya dia susah masarin karena nggak ada nggak ada yang belinya, nggak ada tengkulaknya gitu. Kenapa nggak cari atau dibawa ke pasar aja? Kan kalau menurut ada pelajaran kan ya di sekolah itu ya tentang wirausaha gitu kan. Nah kalau kita punya barang itu, selain kita sudah punya barang, kita juga harus bisa memasarkannya. Kalau emang tadi ayam, biasanya kita jual ke pasar misalnya nih, atau ke rumah makan misalnya, atau ke hotel, atau bisa juga dengan ke tengkulak gitu. Ya, yang penting barang kita sebelum kita membuat produk itu harus bisa dulu tahu dulu pemasarannya mau kemana gitu Kang. Nggak tahu itu temen Akang meda. Yang jelas dia mah nggak jalan itu usaha ayam kampungnya. Gitu Kang ya. Kalau misalnya ikan Kang, ikan hias itu bisa murah Kang. Kemudian kalau kita ternaknya juga bisa bisa di rumah gitu, kita modal misalnya akuarium kecil juga bisa, ikannya juga bisa ya, ada yang murah-murah juga Kang. Atau bisa jadi hamster Kang, hamster bisa ada Kang. Atau burung peliharaan, burung itu Kang, burung itu bisa juga ada yang seperti burung murai itu gini Gus, kalau menurut Kang Dagwaman gini, ini mah Kang Abu mah belum apa-apa sudah dapat masalah ketika mau usaha itu. Tadi dia ayam banyak kendalanya, yang dia lihat itu kendalanya aja Gus. Kemudian ikan juga nanti dia akan yang dicari adalah kendalanya. Kemudian ketika dia kerja di pabrik yang dia lihat yang gak enaknya juga gitu, gak bebas lah, inilah itulah. Jadi pekerjaan belum dilakukan dia sudah mengeluh gitu. Nah seharusnya kalau memang dia pengen menjadi orang yang sukses, dia jangan dulu mengeluh. Dia harus ada disebut dengan analisis SWOT. Analisis SWOT apa? Sebenarnya mah bisa digunakan untuk apa aja Gus. Analisis SWOT ini S-nya itu adalah strength, W-nya itu adalah weakness, O-nya adalah opportunity, T-nya adalah gitulah. Intinya apa? Analisis SWOT itu yang pertama itu peluangnya dulu dilihat, kemudian tantangannya, kemudian potensinya, kemudian satu lagi ya itulah satu lagi lupa nih. Pokoknya kita harus bisa melihat itu usaha itu. Pertama, potensi usaha itu seperti apa secara internal. Jadi kita mau melakukan usahanya itu apa yang harus kita lakukan, misalnya modal apa yang kita punya. Kemudian yang kedua, harapannya atau peluangnya mau seperti apa. Kemudian tadi tantangannya biasanya dari luar, apakah itu karena hama, misalnya kalau tumbuhan. Tadi kalau usaha, tadi masalahnya apakah karena tadi pemasarannya, itu juga harus dipelajari. Kemudian juga hambatan, tantangan dan hambatan hampir sama, hanya saja kalau hambatan mah lebih dari internal ataupun eksternalnya gitu. Ada yang memang kalau misalnya kita buka usaha itu membuat makanan, nah kendala dalam membuat makanan itu apa? Itu kan dari dalam. Kemudian kalau tantangan dari luarnya seperti misalnya terkena basi, nah atau nanti pemasarannya, nah itu sudah dipelajari dulu. Intinya
Kalau menurut Kang Dagwal mah, kalau kita mau buka usaha itu, yang pertama jalani dulu. Yang kedua, nanti ketika ada hambatan jangan dihindari. Kalau dihindari nggak, kapan mulainya gitu kan. Kita mau membuat makanan misalnya, sudah dilihat tantangannya saja ataupun kendalanya saja, berarti kapan buat makanannya. Kalau kita mau buka usaha di ternak, yang dilihatnya juga resikonya, kapan mau mulainya. Kalau kita mau buka usaha dagang, yang dilihat ruginya, kapan mau mulainya. Bahkan kita belajar pun kalau kita dilihatnya ngantuknya, jenuhnya, tanpa melihat harapan kita punya ilmu dan punya harapan masa depan yang lebih cerah misalnya, jadi dia tidak akan semangat dalam belajarnya. Artinya apapun istilah nama yang kita lakukan itu, kita harus melihat dari berbagai sisi. Pertama potensinya, kedua peluangnya, ketiga tantangannya, keempat hambatannya. Nah, semua itu kita kalkulasikan, kemudian kita jalankan. Intinya itu harapan, semuanya punya harapan. Kalau kita buka usaha apapun itu pasti punya harapan. Kita akan punya keuntungan, kemungkinan untung di dalamnya. Namun di balik itu juga kita akan bertemu dengan hambatannya. Mau tidak mau kita akan diancam ada resiko kerugian ketika akan membuka usaha. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan 100% peluang dan keuntungan itu benar-benar kita raih, dan berusaha seminimalis mungkin setiap kerugian ataupun hambatan itu tidak akan terjadi. Walaupun itu tetap ada, walaupun itu tetap mengancam kita, kita tetap harus bisa menghindarinya semaksimal mungkin, sekecil mungkin terjadi atau menerpa ke dalam usaha kita itu. Nah, ketika kita mau mengundang harapan ataupun peluang 100% mungkin bisa menjadi kenyataan, dan sekecil mungkin istilah nama kerugian bisa kita hindari, kita harus pertama punya ilmunya. Ketika kita mau mengundang peluang, kita harus banyak ilmunya. Nah, ketika kita mau menghindari hambatan, kita harus banyak pengalaman. Artinya, belajarnya pun harus belajar membuat produk ataupun menjalani suatu usaha. Yang kedua, hambatan orang, misalnya kata orang ini rugi, itu rugi. Nah, kita pelajari. Ini sebelum mulai nih kita pelajari dulu, kemudian jangan belum dilaksanakan kita langsung mundur, tapi kita harus laksanakan dulu sampai istilahnya titik darah penghabisan lah. Tapi kita juga harus punya plan A dan plan B, artinya kita punya targetan project. Misalnya kita mau belajar dulu nih, icip-icip dulu, buka usaha warung-warung kecil. Nah, kalau icip-icip dulu, gimana caranya? Nah, itu jalani dulu aja. Nanti juga akan ketemu mana peluang yang memang mau kita lanjutkan, mana peluang yang mau kita berhenti dulu untuk kita pelajari dulu. Kita siapin dulu bagaimana cara menjalankannya. Jadi kalau menurut Akang ini Kang Amu mancan istilahnya, kalau dalam bahasa Sunda kumeok memeh dipacok. Belum dijalani tapi sudah sudah takut duluan gitu terhadap terhadap resikonya. Kalau menurut Akang maju aja dulu, resikonya kita dengan resikonya itu pun kita sudah punya ilmu, yaitu pertama pengalaman. Oh, ketika menyentuh air itu bakal jadi basah, ketika menyentuh api itu akan terasa panas, minimal itu kita sudah tahu gitu. Nah, nanti selanjutnya, oh kalau ketemu air berarti jangan disentuh. Kalau nggak mau basah, kalau mau basah bisa disentuh. Kalau menyentuh api, kalau mau hangat ataupun panas kita sentuh. Kalau nggak mau berarti jangan disentuh. Jadi ada pengalaman, ada ruginya kita itu tidak akan rugi benar-benar rugi secara nominal mungkin akan rugi, tapi kita sudah punya keuntungan, yaitu pengalaman kita gitu. Kalau menurut Kang Abu mah, cuman ini Kang Abu menurut Kang Dagwal mah, cuman ini
Gitu menurut Kang Dagol mah. Cuman ini Kang Abu nggak nggak bisa gitu, nggak bisa paham karena mungkin dia merasa banyak traumanya dibandingkan dengan dengan faktor yang membuat semangatnya gitu Gus. Menurut Akang mah gitu. Tuh Kang Abu mah jangan gitu Kang, coba dulu aja Kang. Kita semoga aja bisa mendapatkan kesuksesan gitu. Iya sih, tapi kalau dulu mah Kang Abu kalau susah-susah gini itu uangnya Kang Abu sedekahkan aja Gus. Kan kata Pak Ustadz juga gitu gini, kalau kita melakukan satu kebaikan bahkan diberikan pahala oleh Allah itu 10 kebaikan. Itu pernah Gus, Kang Abu itu pernah ya, daripada Kang Abu pusing-pusing gitu ya sedekahkan aja. Berapa itu 2 juta. Hebatnya Kak Gus, alhamdulillah Gus. Tuh Kang Abu sampai punya usaha itu jalan sampai 2 tahun dan penghasilannya itu sebulannya itu kira-kira 1 juta lah. Jadi kalau 1 juta kali 2 tahun berarti 24 juta kan Gus. Gus, berarti Kang Abu sodakohnya 1 juta di 2 juta tadi ya, dapatnya lebih dari 20 juta Gus. Yaitu dapat 24 juta Gus. Kan hebat kan Gus. Ya udah mungkin saya sekarang juga disodakohkan aja. Aduh Kang Abu mah ini loh Kang, kan iya kan Abu doa ya kan astain ya kalau gak salah mah itu kita beribadah meminta kepada Allah dan kita juga meminta pertolongan. Tapi Allah juga kan menyuruh kita untuk Allahul la yughayyiru ma biqaumin illa ma bi anfusihim Kang. Allah tidak akan merubah nasib suatu orang kecuali dia mau merubahnya. Artinya kita itu harus berusaha. Memang yang kata Kang Abu yang Kang Abu katakan tadi itu benar, tapi kita juga harus berusaha. Ada usahanya Gus. Hanya saja ketika Kang Abu sedekah itu usaha Kang Abu jadi lebih lebih bagus lagi. Tapi kenapa sekarang tuh usahanya gagal, maksudnya nggak dilanjutin? Nah itu Gus, Kang Abu itu barangnya sekarang nggak ada. Yang jalan usaha Kang Abu itu kalau dulu kan jualan masker ya pas Covid itu Gus. Jadi sekarang kan Covidnya udah habis Gus. Jadi Kang Abu nggak bisa jualan masker lagi Gus. Nah itu Kang, jadi seharusnya kita tetap harus berusaha itu di situ Kang. Kita jangan mengandalkan apa tadi keberuntungan saja, kita harus juga sambil berusaha gitu Kang. Kalau menurut saya menurut Kang Tangguh juga tadi ada benernya juga Kang. Ya kita jalani dulu aja Kang. Resikonya Kang nanti bisa bisa kita pelajari. Nah kita kalau mau bertahan di bisnis itu kita pelajari hambatannya, kemudian cari peluangnya, kemudian cari solusinya. Nah kita bisa membuat keputusan gitu Kang. Kalau menurut Kusnama gitu Kang. Ya mungkin nanti dicoba saja Gus. Ya tapi masih bingung mau lakuin apa gitu. Ya gini aja dah, kalau memang Abu masih bingung mah cari solusi tadi banyak cari informasi dulu, bila perlu istikharah dulu. Tapi kalau istikharah itu cari cari dulu itu pilihannya dulu. Misalnya mau buka usaha, mau dagang, apakah mau dagang apa gitu, atau mau beternak apa gitu, atau mau budidaya berkebun, budidaya apa gitu. Jadi jelas dulu. Nah nanti bisa diistiqorohan. Kemudian bisa juga minta dengan dengan sedekah. Tapi usaha dulu kitanya, pelajari dulu tadi peluang usahanya seperti apa, resikonya seperti apa, kemudian jalani. Intinya mah kalau dalam usaha mah pertama harus mau belajar dulu, keduanya laksanakan, nanti juga akan ada pengalaman gitu. Tapi pengalaman orang lain pun harus jadikan pelajaran oleh kita. Jangan sampai kita jualan es di jualan es krim misalnya di tempat dingin,
atau jualan misalnya apa namanya cilok misalnya di sawah. Mungkin ada yang beli tapi kan jarang-jarang, enaknya jual. Atau misalnya kita nanam padi tapi di tempat yang susah susah air, ya kalau nggak huma bisa aja, tapi kan panennya akan sulit gitu. Ya intinya jangan sampai kesalahan orang lain kita lakukan juga. Yang jelasnya kita tetap harus belajar dan tepat melaksanakan ilmu yang kita miliki itu. Ya. Mungkin memang Kang Abu harus banyak belajar, tapi juga emang tadi ya kita coba aja tuh. Nah gitu Kang, coba dulu aja Kang. Ngobrol mah kemana aja ya Kang ya. Yang penting mah kita kita bisa ngobrol bersama-sama lah Kang lah. Mungkin aja ada pengalaman gitu Kang, ada manfaatnya gitu untuk kita semua Kang. Iya.